Tuhan beribadah Tuhan walaupun kami masih online, tapi biar kiranya Tuhan, Roh Tuhan boleh hadir ya Tuhan, sehingga anak-anak boleh bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Lebih lagi Tuhan dalam mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biar kiranya firman Tuhan dapat dimengerti dan tertanam di dalam hati anak-anak. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, kita mau memuji nama Tuhan harus semangat puji nama Tuhannya ya. Bangkit berdiri semuanya. Kita mau angkat pujian. Bagaimana cara Musa? Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan berlari, bukan melompat juga bukan, naik kapal bukan, terbang bukan. Bagaimana caranya? Tuhan gunakan angin bertiup terus menerus terbelah. Musa berjalan di atas tanah kris. Nah, untuk pujian yang kedua kita angkat pujian Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Sekali lagi ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Nah, tadi dibilang apa? Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Di sini anak-anak semua punya tangan, punya kaki untuk memuji nama Tuhan. Harus bersemangat, nggak boleh males-malesan ya. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau nyanyi angkat pujian Tuhan tak pernah jauh. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan
kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk semuanya duduk yang manis dulu, ambil Alkitabnya dulu. Udah, sebelum kita dengerin firman kita mau berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah pimpin jalannya ibadah anak-anak sekolah minggu dari awal hingga pertengahan dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, kalau tadi anak-anak kecilmu sudah memuji nama Tuhan, kiranya Tuhan puji-pujian mereka dapat naik ke hadirat-Mu ya Bapa dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan, anak-anak kecilmu mau mendengarkan firman-Mu, berikan mereka Tuhan lalu duduk tenang ya Tuhan, fokus, konsentrasi ya Bapa, sehingga mereka boleh menyimpan firman-Mu dalam hati mereka yang terbaik ya Tuhan. Dan juga Tuhan urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biar apapun yang keluar dari bibirnya Tuhan berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah anak-anak, Tante mau cerita tentang Yusuf. Kalian kayaknya udah gak asing lagi ya dengan cerita tentang Yusuf. Sebelum kita buka Alkitab, kita simak dulu yuk video yang satu ini. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing
lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, udah dilihat kan videonya gimana Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, anak-anak, di video tadi diceritakan bahwa saudara-saudaranya Yusuf itu iri hati sama Yusuf karena Yusuf lebih disayang sama ayahnya. Kita membuka kitab ya di Kejadian pasal 37 ayat yang ke-3. Nih, di sini dijelasin anak-anak. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya. Padanya itu Yusuf ya anak-anak, kepada Yusuf, dan tidak mau menyapa dengan ramah. Tuh anak-anak, hanya karena ayahnya Yusuf memberikan jubah yang indah, yang bagus buat Yusuf, tapi saudara-saudara Yusuf yang lain gak dikasih sama ayahnya. Dari situlah saudara-saudaranya benci sama Yusuf, gak suka sama Yusuf, iri hati sama Yusuf. Terus keesokan harinya Yusuf juga bermimpi anak-anak. Kita lanjut baca ayat yang ke-5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Tuh anak-anak, karena Yusuf mimpi bahwa gandum-gandum saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada gandum-gandumnya Yusuf. Tadi kan kalian juga udah lihat kan di videonya dijelasin. Hanya karena Yusuf mimpi dan dikasih jubah sama ayahnya yang indah, yang bagus, saudara-saudaranya sampai benci, iri hati sama Yusuf. Sampai suatu ketika saudara-saudaranya ingin menjahati Yusuf anak-anak. Karena kebencian dan iri hati menimbulkan niat jahat anak-anak. Waduh, apa sih yang dilakukan saudara-saudara Yusuf sama Yusuf? Nah, suatu hari Yusuf dan saudara-saudaranya ada di ladang anak-anak. Jadi saudara-saudaranya ini berniat jahat memasukkan Yusuf ke sumur. Dan suatu ketika lewatlah seorang pedagang dari Midian. Lalu Yusuf dijual anak-anak, ke pedagang tersebut dijual. Jahat kan anak-anak, karena kebencian dan iri hati sampai saudaranya itu dijual. Yusuf dijual ke orang Midian. Dari orang Midian, Yusuf akhirnya dijual ke Potifar, ke Mesir anak-anak. Nah, cerita di Yusuf di rumah Potifar dan selanjutnya nanti dengar minggu depan ya. Inti dari cerita minggu ini anak-anak, gak boleh iri hati sama saudara sendiri, gak boleh menanamkan kebencian, karena dengan iri hati dan kebencian pasti akan timbul niat jahat anak-anak. Jadi anak-anak harus belajar untuk tetap
legowo. Bahasa Indonesianya apa ya legowo tuh ya? Pokoknya tetap murah hati. Walaupun misalkan nih kakak kalian atau adik kalian dibeliin sepatu baru sama mama, kalian gak dibeliin, gak apa-apa. Mungkin nanti besoknya atau minggu depannya kalian baru dibeliin. Karena semua orang tua itu pasti mengasihi anak-anaknya. Oke anak-anak, sekian firman Tuhan dari Tante. Selamat hari Minggu. Nah, anak-anak tadi udah dengar kan firman Tuhan dari Tante Jela, cerita tentang Yusuf. Jangan cuma didengar telinga kanan telinga kiri, tapi harus dimasukin dalam hati. Apa tadi pesannya dari Tante? Gak boleh iri hati, gak apa-apa lagi sama saudara sendiri, gak boleh iri sama kakaknya, gak boleh iri sama adiknya, ya sama teman-temannya juga gak boleh, sama lingkungan juga gak boleh. Pokoknya gak boleh iri hati anak-anak ya. Nah sebentar kita mau selesaikan ibadah kita akan pujian yang tadi dari awal ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya anak-anak, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada sepanjang ibadah pada kali ini Tuhan, Kau telah menyertai kami, Kau telah hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya bahwa anak-anak-Mu Tuhan sudah menerima apa pesan Tuhan dalam hati mereka ya Tuhan, untuk mereka tidak menjadi iri hati, untuk mereka dapat mengasihi ya Tuhan, terlebih lagi kepada sesama saudaranya ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan berikan, dan kami akan mengakhiri ya Tuhan ibadah pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa.